Nah, malam hari ini saya akan bantu nanti untuk membantu Anda men-screening saham-saham dalam konteks fundamental untuk diinvestasikan. Siapa mau belajar? Saya mau belajar tambahan screening itu. Ya memang saya tahu di dalam modul saya nggak ada sebenarnya. Ya mau nggak? Nah, tapi spesial malam hari ini hanya untuk investing, nanti untuk berinvestasi. Kita cari berapa dividennya yang besar, kemudian kita pilih saham yang apa, contoh begitu. Cara cepat, karena memang salah satu yang menjadi, jadi gini, kita ini sebenarnya udah ketinggalan. Saya pernah mengatakan di dalam Facebook juga begitu, kita ini ketinggalan kurang lebih 10 tahun lebih lah saya katakan. Dunia pasar modal ini dibandingkan negara luar. Oke. Tools yang ada tuh masih toolnya adalah tools. Nah, tool lagi. Toolsnya itu adalah tool dari luar. Ya. Yang dampaknya untuk market Indonesia ini agak sulit, apalagi menyesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Ya, masih banyak tertinggal jauh sangat dengan Anda sebenarnya. Itu kadang-kadang saya juga akhirnya kan salah satu yang sekarang kepada Anda adalah untuk analisa langsung satu-satu. Tapi lama-lama saya pikir banyak yang komplain juga. Sebenarnya yang komplain saya paham karena memang males sebenarnya. Oke. Rata-rata di antara mereka adalah males karena saya tahu yang males itu rata-rata yang komplain itu adalah mereka punya uang banyak, Bu. Uangnya banyak masalahnya, karena dia masuk kelasnya dengan cuma investasi dan harga itu untuk belajar, itu nggak seberapa sebenarnya dibandingin apa yang dimiliki, dibandingin ilmu yang didapatkan. Akhirnya nggak ada waktu. Jadi saya tahu, saya juga kemarin juga dapat info dari mentor saya itu, some people ya, if dia punya uang ya, memang dia tidak akan buat pekerjaan yang begini. Dia lebih suka adalah some people tadi untuk menyerahkan uangnya untuk dikelola. Some people pada level tertentu. Saya dulu kan ekspektasi saya kan tidak sampai pada mereka dulu sebenarnya. Ya, tapi perjalanannya waktu, kita juga mengadakan di radio Suara Muslim contoh begitu, kita lebih terbuka lagi hari ini dan makin banyak yang orang tahu, sampai saya kemarin diserang segala macam, walaupun yang penyerang pun lama-lama akhirnya juga sakit kepala juga dia, dengan report yang kita berikan, dengan tim marketing kita yang melakukan itu, akhirnya dia juga mulai aduan-aduan itu sudah mulai berkurang sekarang, contoh begitu, kan sudah banyak orang paham. Ya, maka saya mengatakan adalah hal begitu akan terjadi. Nah, sekarang sudah masuk pada sebuah kondisi bahwa mereka tidak mau untuk bukan mereka nggak mau. Jadi bahasa mudah gini ya wajar lah, mereka punya uang banyak lebih ya. Mereka ya sudah saya titipin deh ya. Itu oke. Karena apa? Karena memang Allah berikan kelebihan harta pada dia. Tapi bagi beberapa orang yang ya jangankan punya uang lebih contoh begitu, yang ada aja mungkin untuk mengembangkanmu sakit kepala juga, saya katakan ya, you perlu belajar sebenarnya. Kita bisa, intinya adalah dengan ilmu yang ada dari kondisi apapun juga bisa bikin compounding. Contoh compounding misalnya, apakah harus compounding itu misalnya adalah setiap bulan kan enggak juga. Dia punya modal 1 juta pun you compounding bisa besar juga kok. Contoh begitu. Nanti kan saya tunjukin. Ya semoga saya nggak lupa lah mengatakan Anda. Dia menunjukkan compounding yang ada. Ini contoh ya. Nah karena itu kepada Anda yang especially pada malam hari ini yang hadir. Ya mungkin bagi Anda yang masih malas-malas tadi, walaupun punya uang banyak, ya cobalah ambil waktu dikit ya. Dan maunya memang menitipin, saya katakan. Saya sebenarnya menerima kok Pak Ibu. Saya menerima, cuma masalah kalau saya putuskan saya terima dan lagi untuk saya kelola. Pertama, saya terkendala dengan sertifikasi saya. Saya belum mengambil sertifikasi namanya WMI, Wakil Manajer Investasi. Nah ini sedang saya dalam proses, doakan aja mungkin kalau nggak tahun ini, saya katakan dengan Anda. Kadang memang di Indonesia ini kadang-kadang kalau kita buat sesuatu tuh, kalau nggak ada sertifikasi itu repot. Ya kadang orang masih melihat sertifikasi masalahnya. Itu kenyataan umum. Yuk paham nggak ini? Oke. Kalau ada sertifikasi boleh. Kalau nggak ada, nah itu saya nanti bisa orang untuk saya masalahnya Pak Ibu. Ya. Nah kalau udah begitu nanti ada syarat minimal 50 juta, 100 juta, nah baru itu ada syaratnya kita kelola. Tetapi dalam bentuk juga ada macam-macam tipenya dan kita buat yang bukan agresif lah, kita yang konservatif aja lah, tapi kan lumayan sebenarnya. Sebab di antara mereka tadi kalau setahun cuma dapat 7%, 8%, ya kalau bisa di sini dapat 10%, 20% itu oke bagi mereka sebenarnya.
Ya, karena bagi mereka adalah yang penting dikelola dengan benar. Ya, saya paham kok. Saya paham ada some level orang pada level itu. Siapa paham sekarang? Coba kalian paham dulu. Apa yang saya paham, you paham? You paham nggak ini? Hah? Nah, kalau you belum masuk pada level-level seperti itu, ya mungkin rezeki yang diberikan Allah baru pada kondisi sedang struggle, ya terimalah kenyataan itu. Ya, karena kan memang yang kasih rezeki kan Allah masalahnya. Dia sudah dapat level-level pada itu dan dia bersyukur sekarang dapat seperti ini, masih syukur tahu. Sebab ada juga yang sudah punya uang itu kadang terjebak dan bodong, akhirnya apa hilang semua. Nah, itu juga ujian juga untuk dia sebenarnya. Nah, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan you. Oke. Coach saya sudah trading, tapi kenapa saham yang saya kenapa tidak pernah ada tepat pakai MP yang online paginya, Coach? Nah, ya kalau tidak tepat, dia berarti kan belinya itu di posisi apa namanya? Di posisi yang namanya adalah ilmu compounding modal 1 juta. Minta trading cara scalper nggak bisa saya berikan di sini, sorry saya katakan. Jangan main cepat-cepat dengan saya. You kalau belum buat yang namanya swing, you belum pernah. Jadi gini, kalau you belum menguasai yang namanya ada apa namanya pertama, you kalau mau scalper nih, siapa mau belajar? Coba komen I dulu, ya. Jangan you expect. Saya ingat pernah mengatakan dengan Anda, ya. Saya kemarin ditegur panjang juga dengan mentor saya, karena saya juga dipantau di dalam berikan pembelajaran ini, oke. Dia masih ingatkan kepada saya bahwa level orang berinvestasi itu, kata beliau, ya, itu ada levelnya juga. Dan level ini sangat berhubungan dengan yang namanya adalah kesiapan seseorang. Ya. Sebab memang manusia itu maunya dicepat, bangun pagi gosok gigi, dia langsung mau cepat-cepat aja besar. Nah, scalper akhir begitu dia terkapar, nah dia nanti nyalakan orang lain, itu problemnya. Walaupun dia ngomong, saya nggak nyalakan kok, tapi hatinya tidak begitu. Sebab memang mentaliti manusia itu lebih suka adalah menyalahkan orang lain. Itulah mentaliti manusia. Paling enak menyalahkan orang lain dengan sebenarnya. Ya, secara umum itu ada dua, oke? Ada dua. Oke. Nah, adalah level wilayah nama investor. Ini ingat ini. Ini masa banyak ngejar-ngejar scalper dengan dia. Yang kedua adalah dia level trader. Nah ini. Dan investing ini kita udah katakan kemarin itu ada yang namanya adalah core investing, ada yang value investing, ya, yang value investing namanya. Ingat. Investing. Yang ini kita sebut juga adalah dipakai dengan yuk menabung saham. Nah, kita tambah dengan syariah lah sekarang. Menabung saham syariah. Saya harus mengingatkan bab-bab begini nih. Sebab ternyata kemarin, you tahu nggak beberapa orang yang kemarin tuh yang menjalankan waran, yang saya tidak mengajarkan itu, yang dia akhirnya terjebak kemarin. Nangis. Ya saya nggak tahu sih nangis atau enggak dia. Tapi begitu dia langsung berbalik arahnya, ya awalnya oke, tapi begitu berbalik euforianya muncul, ya. Yang kedua adalah core investing. Ingat, ini yang gamenya adalah bulanan, oke. Ini gamenya adalah tahunan. Yang trader ini melihat nama swing. Nah, swing. Ini adalah tekanan. Oke. Di atasnya adalah momentum. Ini adalah bulan, pekan, harian. Oke. Kita juga sebut intraday.
Dia juga harian tapi lebih cepat lagi, kadang-kadang jam-jaman lah, jam-jaman. Nah, baru terakhir ini intraday, ini juga ada orang sebut nama adalah Gorilla. Gorilla trading. Nah, dan yang paling high level itu adalah memang scalper. Itu adalah menitan. Nah, saya ngata dengan Anda, nah, cover dari ilmu yang saya sampaikan sebenarnya dia levelnya ada di wilayah ini. Biar dia tidak terlalu confused, saya mengatakan dia di wilayah ini sebenarnya. Nah, ini dia. Di wilayahnya. Ya. Yang harian ini itu mungkin bonus-bonus tambahan saja. Nah, kira-kira beginilah. Yang ini saya mengatakan, oke, kalau ingin you masuk pada level wilayah ini, saya ngata dengan Anda, oke, itu memang dia adalah high level. Sebab dia sifatnya sangat harian dan detail, dan memang you full timer, nah, contoh begitu. Dan ilmunya berbeda memang. Ilmunya berbeda, strategi juga berbeda, cara masuk juga beda. Oke. Itu yang sangat tanda yang saya pun harus invest kurang lebih nggak banyak, cuma 25 juta aja. Yuk kalau 25 juta invest dengan mentor saya, belajar ini bisa dengan dia. Ya. Dan scalper ini untuk market Indonesia masih belum banyak toolsnya. Dia sudah tools nanti ini banyak main tools dia. Main tools. Ya. Tool screening. Ya, ini dia. Ini ada banyak tool screening yang harus kuasai. Kalau nggak begitu, you akan masuk laut. Nah, ini levelnya. Jadi, saya bukan mengatakan tidak perlu masuk pada level itu, tetapi coba you kuasai dulu yang ada sekarang. You paham tentang fundamental. You bisa membaca fundamental analisis sebuah perusahaan. Ya, sebab saya bukan tipe mentor yang hari ini sekedar you bisa trading dapat cuan, no. Ya, level you bukan begitu lagi, Bapak Ibu. Saya pingin adalah you benar menguasai dan jadi expert. Ingat kalimat saya, you expert di dunia pasar modal. Terserah you nanti akan expert di seorang trader profesional, is okay. Tapi saya hanya fokus pada malam hari ini based on apa yang ilmu yang kita berikan, apa yang sama mentor saya, bari juga gitu. Oke, dan saya juga sedang menjalankan proses itu. Kalau dulu memang iya, saya mau setiap hari bangun pagi langsung saya jadi multimiliarder. Mungkin begitu dulu memang. Kalau udah capek juga sebenarnya, tapi itu sangat mustahil. Oke, sehingga yang saya lakukan adalah dipastikan pertama adalah kuasai tentang bagaimana cara membaca perusahaan. Perusahaan itu bagus tidak? Itu tadi dalam konteks fundamentalnya. Yang ada 6 magic number fundamental analysis, kuasai itu minimal ibarat begini, menguasai itu gini ya. Ketika you buka sebuah sebuah saham, begitu you buka di RTI-nya itu, nah sudah, you sudah tahu ini best atau tidak, sekilas. Nah, sampai pada level itu, ya. Kemudian you buka juga canceling-nya, you sudah bisa membaca gini-gini angka gitu yang karena grafik kan ada semua itu grafik. Bahkan kalau perhatikan di sini bahasa mudahnya kadang-kadang kalau perhatikan ini, you bisa menguasai pasar aneh seperti ini, contoh, ya, udah keluar belum ya. Jadi bahasa mudahnya adalah saya mengatakan dengan Anda dari apa yang ilmu kita berikan tadi, itu contohnya adalah contoh ini. Nah, you bisa menguasai, dibaca keuangan ini, finansial, ringkasan finansial. Begitu you buka, klik quarterly, you screen aja ke bawah, you tahu ini tahun segala macam, kemudian lihat tahunannya dia, contoh begitu. Nah, you bisa membaca grafik ini. Ya, itu pertama. Itu dikatakan expert namanya. Jadi jangan mimpi jadi seorang scalper kalau ini aja pun nggak bisa baca. Oke, laporan keuangan juga begitu. Karena saya tidak mengajari judi sebenarnya. Oke, juga begitu tentang arus kasnya dia. Itulah gunanya fundamental sudah di sini semua. Contoh di investing.com ini. Oke.
Begitu dibuka begini, you paham nggak maksudnya itu dulu? Nah, contoh begitu misalnya, ya, neraca keuangannya dia tahunan, gimana cara membacanya. Ini sampai pada level itu loh ya. Nih, laporan laba ruginya dia, ya. Dan kita kan you baca ini Pak Ibu, ketika you baca seperti ini, laporan laba rugi contoh begitu, sampai pada level itu saya katakan, ya, itu membaca satu bab. Dan yang kedua, apa kesimpulannya setelah Anda baca? Nah itu dia. Sampai pada level itu loh ya. 2016, 17, 18, 19. Sehingga 2020 mana datanya? Dia akan cari itu. 2020. Karena ekspektasinya perusahaan ini nanti. Baru kalau sudah fundamental sebuah perusahaan bagus, you buka aja pelan-pelan, contoh begitu. Oke. Kemudian you tahu itu tahapan tahu. Baru nanti masuk sekali you bisa terkepar-kepar nanti. Paham saya? Ya. Ini satu bab, ya. Inilah pentingnya di awal, ya. Yuk paham nggak nih, Pak? Coba yuk paham. Kalau yuk tiba-tiba langsung masuk di skelper, yuk terkapar-kapar di situ, yuk hilang uang segala macam, nangis, komplain nggak karuan, saya katakan, Bu, nanti yang nanggung saya masalahnya. Ini tekankan namanya basic foundation yang kuat dunia pasar modal. Dikuasai ini, ya. Kemudian you berangkat secara step by step. Memang iya butuh proses memang, ya, butuh proses. Siapa paham sekarang? Jadi kuasa itu dulu. Swing seperti apa sampai level swing. Maka Anda perhatikan salah satu kan di dalam money management yang saya berikan, kalau Anda masih ingat ini. Mandunya saya berikan. Siapa yang tahu di situ ada dua strategi, betul? Yang satu adalah profesional, yang satu adalah fund manager. Anda tahu nggak Pak Ibu? Yang fund manager itu sebenarnya kenapa saya munculkan? Itu adalah salah satu strategi untuk membantu Anda sebenarnya. Sebab mentality, especially mentality Muslim di Indonesia ini sama di Malaysia juga itu sebenarnya sih, ya. Mentality masyarakat Muslim ini saya katakan, dia adalah bukan mentality yang siap untuk rugi masalahnya. Dia paham nggak? Jadi kalau sudah rugi itu dia akan, wah ini haram karena rugi gini-gini, itu dia. Dia mentality nggak tahu penjajah apa dulu yang ngasih pendidikan dengan dia. Dia tidak ingin mentality itu gagal. Bagi dia gagal itu sebuah dosa yang paling besar sebenarnya. Maka saya berikan formula itu supaya pada saat dia turun, nah maka you bagi dulu tadi saham tadi modal yang ada kita tuh beli lagi, ya, kecuali kalau memang sudah lebih dari support dan resistennya dia, ya, nah you baru akhir cut loss, betul. Nah, itu tahap yang kuasai lagi. Yang kedua ada terkait misalnya when to buy 7 titik entry, you kuasai nggak itu? Ini aja you kuasai Pak Ibu, fundamental kuasai, kemudian cash slim dan 7 titik entry, dan you tahu support resisten, kapan entry yang tepat segala macam, you akan bisa berimprovisasi. You ikut kelas nanti yang namanya ada scalper kah, one day trading kah, yang lebih cepat lagi kah, you sudah ibarat, sudah ting udah mudah gitu loh. Tapi narik garis kadang-kadang masih miringnya masih salah, tarikan masih salah, you masih scalper, terkepar-kepar Pak. Nah itu dia. Kalimat terkapar-kapar. Siapa paham sekarang? Coba komen paham dulu. Halo. Ya Allah, saya katakan dengan diri kadang-kadang. Jadi memang energi semangat amat sih. Seminggu nih saham merah. Ya memang saham merah. Dia memerah atau enggak? Itulah. Masih ingat nggak kemarin? Ya, jadi yang sudah bikin analisa-analisa, ya, you sudah bikin analisa, atau beberapa orang bikin analisa, saya tidak akan langsung jawab lagi sekarang, saya katakan, you coba aja dulu sekarang. Ya, you lihat video saya, ya, bikin analisa, you masih ingat betul, bagaimana kalau saya mengajarkan itu, ya, di dalam kelas, contoh begitu, saya selalu mengatakan kenapa yang namanya adalah, ini garis support, ya ini resisten, contoh begitu, ini ada support, contoh begitu. Nah,
Kemudian sahamnya bergerak, ya, mungkin sahamnya bergerak seperti ini, ya, gini, ya, ini idealnya beginilah, atau lebih-lebih dikit. Nah, kapan dia breaknya, contoh begitu, ini adalah break, kita temukan ini Bapak Ibu. Kemudian mana garis lagi, yang satu namanya tentang garis ini, dengan garis nama adalah apa? Market price. Market price. Kemudian super season tadi, di mana yang nama adalah cut loss-nya, di mana you tentukan. Nah, CL-nya. Itu aja sudah. Sama apapun juga, you tentukan. Ya, contoh tadi misalnya saham tadi dia turun di sini nih, sampai di sini, market price. Nah, kemudian risk dan reward-nya. Ini reward. Ini risk-nya. Berapa risk dan reward-nya? Minimal itu ada berapa? 1:2. Nah, itu juga ditentukan. Oke. Take profit-nya di mana? You bisa take profit di R. You bisa take profit. Ya. Tentukan. Clear sini Bapak Ibu? Oke. Siapa paham? Yang begini-begini. Ini semua model begini di video saya ada. Lengkap sudah. Oke. Trailing stop segala macam pun juga begitu. Ya nggak ada masalah. Jadi bagi Anda beberapa orang yang saya baca di sini ada yang akhir masuk jadi loss segala macam. Saya tanya dengan Anda sebenarnya. Jadi gini Bu, buat kalimat dosa besar, salah satu cara Anda untuk menjadi expert adalah Anda harus tahu sekarang di mana letak kesalahan yang Anda lakukan. Setelah Anda ada ilmu. Itulah tadi kalau misalnya tadi dari siapa tadi, Kang Sapa mengatakan bahwa khairan ya. Dia adalah learning and action. You belajar, you buat tindakan. You belajar, buat tindakan. Nah, dan proses you berani membuat ini adalah sebuah keajaiban pada diri you sebenarnya. Dan you jalankanlah proses itu, Pak Ibu. Jangan minta saya menjalankan proses itu. Ya, mungkin tadi saya katakan, karena itu kenapa saya tekankan ini, karena saya sekarang ini dalam grup saya ada kan semakin banyak orang. Dulu cuma 15 orang dulu, awalnya nggak nyampe 5 orang malah dulu awalnya. Ya, tahun yang lalu. Sekarang sampai 1.800. Mak kepala makin banyak. Yang sudah cuan juga begitu. Yang saya sarankan cuma grup cuan doang. Oke? Sharing di situ. Tapi jangan berikan link-link di luar itu. Siapa apa? Cuma karena CI dulu. Oke? Maka berapa orang berikan link langsung saya hapus. Kru saya yang akan menghapus juga. Saya minta pada mereka untuk hapus. Dia komplain Jarno. Sebab ternyata adalah dia mempengaruhi yang orang baru. Maka saya mengatakan adalah tolong saya mengatakan kepada Anda sudah lama ya, beri ruang kepada mereka yang baru menjalankan prosesnya. You memang sudah hebat lah saya katakan. Udah hebat, you udah tahu banyak, begini-begini, itu kan otak you. Tapi you sebelum you tahu sekarang kan proses dari nol juga sebenarnya. Yang you menjalankan proses kan juga berdarah-darah awalnya. Nah sekarang ada orang yang dia menjalankan proses itu dari awal, dan biarkan jalankan proses tadi. Secara alamiah, ibarat you punya anak lah sekarang saya katakan dengan Anda. Ya, you punya anak, dia nggak bisa jalan, dia jatuh, you akhirnya khawatir, kan enggak, dia kan jangan proses sendiri. Ya, paling kita pegangin ini jatuh lagi. Walaupun ada orang tua, aduh hati-hati nak, ada yang ngomong gitu, biarin aja sudah. Insya Allah nggak bakal mati kok. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dan itu cara saya. Oke? You paham nggak nih? Karena itu saya minta dengan Anda kemarin, ya, please, ini kita udah tegaskan ini, ya. Saya tegas kepada Anda. Itu cara saya. Oke? You paham nggak nih? Karena itu saya minta dengan Anda kemarin, ya, please, ini kita udah tegaskan ini, ya. Saya tegas kepada Anda untuk apa namanya, untuk tidak memasukkan suatu link-link yang baru yang di luar di Live Academy berikan, ya.
sebab dia mengganggu sekali kepada mereka yang sedang dalam proses. You tahu proses. Kalau sudah hebat, mendingan saya katakan user di situ yang sudah hebat tadi, user sudah dapat cuan berapa miliar. Itu paling penting sebenarnya. Bahwa you sudah proven, namanya proven result. Ya. Jangan bawa lagi orang dengan teori hari ini. Terlalu banyak teori, strategi ini, strategi. Banyak strategi itu Pak Ibu. You baca buku nih, kalau mencari buku teori tentang saham itu, you cari di yang namanya, di Amazon ini nih, wakeh ya, saya tunjukin dengan gini. You sedang mau belajar, sampai saya tunjukin dengan ini ya. Oke toh? Tuh, berapa aja tuh, strategi, teori, segala macam, dunia pasar modal ini. You beli buku ini, ayo belajar sudah. Nah, you kan pusing sini itu nanti. You kan pusing. Mentor saja mengajarin saya step by step, Ibu. Saya masuk kelas ini dulu, udah selesai dengan dia, udah kelas berikutnya lagi, udah kelas berikutnya lagi, sampai ada kelas yang namanya yang expert, advance, expert di bidang yang namanya adalah trader, yaitu scalper tadi. Saya baru tahu juga, ada rupa lebih expert daripada itu. Bahasa kadang kita istilahnya ada langit di atas langit. Ya, dan memang betul, gamenya berbeda, effortnya berbeda, waktu juga berbeda. Nah, karena itu di awal, ya, pastikan saya buka dengan Anda. Salah satu kata kunci adalah please. Di awal ini adalah you jalankan prosesnya, sambil you dapat menjalankan proses tadi, you temu, ya, mana analisa yang dilakukan, lihat video kita. Ya, contoh ditanya, boleh nggak analisa saham pada saat breaking siang? Jadi gini, analisa itu kita lakukan yang namanya analisa adalah sebelum market buka. Sekali lagi, analisa itu kita buat sebelumnya. Kalau market sudah buka, saya mengatakan dengan Anda, kita tidak bisa analisa lagi. Kita sudah menjalankan prosesnya. Setelah market close, baru kita analisa lagi. Especially saya mengatakan adalah untuk Anda yang swing itu tadi. Kapan analisa pada saat market berjalan sebenarnya kalau saya boleh tanda kutip, ya itulah pada mereka nanti yang masuk pada level berikutnya, yaitu yang scalper atau one day trading contoh begitu, itu baru iya. Itu bapak begitu memang iya, dia bisa. Cuma kan dia sudah ketemu, oh ini tarik. Jadi kadang-kadang ada ibarat ada sebuah grafik itu contoh gini, grafik kita sebut grafik telanjang namanya. Nah, grafik telanjang. Ya. Jadi grafik telanjang itu terbuka gitu doang, dia nggak ada indikator apapun juga, Pak Ibu. Ya. Nah, dia cuma ada candle terbuka begini, dia cuma gini doang. Jadi grafik telanjang ini kalau saya buka dengan Anda, nah ketika you buat seperti ini, you sudah tahu sebenarnya saham itu mau kemana setelah ini, contoh begitu. Dan dia pada level yang mana? Nah, itu baru bisa bermain nanti dalam untuk yang level lebih tinggi. Tapi kalau belum tahu, saya mengatakan, yuk tarik dulu di mana support, di mana resisten, swing seperti apa, kapan entry buy, 7 titik entry, nah itu dia. Oke. Nah, sekarang ini yang utama ada saya katakan dengan Anda, yaitu diselesaikan bagi yang belum selesaikan. Yang belum selesai nanti saya berikan malam hari ini, ya ingatkan saya akan tunjukkan dengan Anda scanner. Jadi tahap scanner ini gini ya, perhatikan ya, tahap scanner ini adalah dia dilakukan sebelum kita lihat grafik. Nah, contoh kayak grafik ini tadi, saya katakan Anda kan tidak ada grafik ini. Kayak ada grafik ini. Ada grafik, kita analisa, kita tarik, baru kita masuk nama mini manajemen, betul? Ya. Analisa, grafik. Nah, ini scanner kita lakukan sebelum grafik. Sehingga kita mencari. Ya, setiap hari bisa lakukan, setiap malam. Jadi tidak perlu lagi bingung setiap hari. Siapa yang belajar buat begitu? Tenang, si Ai. Mau nggak? Dan ini bisa digunakan untuk, pertama saya akan kasih tahu kepada yang investing dulu ya, investing dulu. Kemarin saya sudah buka dengan scanner kepada mereka. Jadi video saya sebelumnya itu untuk swing, trading. Untuk setiap hari, dipakailah cara itu. Kalau memang masih masuk pada level yang malas, nah, malas untuk bikin 8400 saham yang saya minta atau begitu, sudah. Oke lah, saya berikan maaf lah untuk masalah itu.
si pakai scanner itu. Tapi kuasai dulu. Nah ini dia ingat, scanner tidak. Jadi gini, dia tap scanner dia, kita tahu sama kita scanner, kita pilih jebret. Nah cuma nanti kalau sudah dipilih, you tetap harus masuk pada menguasai berikutnya. Bagaimana supportnya di mana, resistannya di mana, breaknya di mana, ya, when to buy-nya di mana, contoh begitu, buy on buy on dip-nya di mana. Nah, itu tahap setelah itu lah ya. Paham nggak ini? Nah, ini scanner ini yang hari ini akan saya buka dulu di awal konten investing adalah digunakan especially nanti ada dua ya yang malam hari ini saya akan buka yaitu terkait dengan kalau kemarin kan terkait dengan trading. Ini yang sekarang adalah khusus bagi mereka investing karena banyak yang bertanya, Kut, untuk mendapatkan cara cepat dividen yang bagus tuh gimana ya, Kut, dari 400 itu contoh begitu. Kasihan juga kadang-kadang. Terpasal ke situ. Sebenarnya kita sudah nyiapkan videonya, seingat saya deh. Boleh lihat lah. Ya. Hari ini saya nggak tahu. Yang bertanya tadi datang untuk nggak kelas pada malam hari ini. Nah, kadang itu juga calonnya. Kadang dari 1.900 yang hadir cuma 1.900 dari 1.800 yang hadir cuma 190-an orang yang hadir malam hari ini, 200-an. Nah itu dia. Nah itu kan yang bertanya tadi kan masih belum tahu juga sebenarnya dia. Itu belum lihat. Kan kasihan juga saya katakan. Ya. Gitu ya. Nah, pada saat analisa tapi harganya meroket tidak sesuai dengan kita. Itulah saya mengatakan itu dunia pasar modal, yang benar tetap adalah market. Tapi kan tidak semua market seperti itu. Ada yang dia adalah bisa yang bisa kita masukin ya. Gitu ya. So, oke, kita akan masuk aja langsung untuk saya bantu Anda. Pertanyaan ini saya katakan masih umum ini sekarang pertanyaan you. Kalau nggak tepat MP-nya ya you buat. Jadi gini, jangan terlalu strict ya, jangan strict, dunia pasar modal jangan strict. Jadi you udah analisa sekian. Tapi pada saat masuk kok nggak sama gitu. Itu tandanya dah you maunya memaksa market tadi ikut apa mau you, nggak begitu Pak Ibu. Yang benar adalah ya sudah you planning sebagai patokan you untuk ketika you masuk nanti sudah punya ancar-ancar. Sebenarnya saya mau tanya dengan Anda semua Pak Ibu. Salah satu ini terkait dengan pertanyaan yang muncul yaitu kenapa kok nggak selalu tepat analisa itu, betul? Siapa mau tahu jawabannya sebenarnya? Itulah kenapa akhirnya saya mau masuk, tapi banyak bertanya di sini, saya harus menjawab juga lah kadang-kadang. Contoh begini deh, saya dengan Anda ini. Kenapa saya selalu mengatakan ketika saya buka seperti ini, saya selalu lihat grafik di awal. Ya, ini kita sudah selesai misalnya adalah nah contoh di sini. Ini adalah apa? Support, betul? Dan ini adalah resisten yang terdekat, R-nya dia. Ini R, oke, ini warnanya inilah nih. Warna biru itu resisten, warna merah support. Nah, dan perhatikan ini. Dan market MP Anda di mana? Di sini kan? MP Anda kan di sini, 1390, betul? Sekarang ini. Betul enggak? 1360, sorry. 1360. Ini adalah MP Anda. Jadi ini MP. Contohnya. Sorry. Ini market price. Ini adalah resisten. Ini adalah support.
betul. Dan di bawah supportnya perlu you siapkan yang nama nanti apa? Cut loss. Di bawah titik ini ada satu titik lagi you kasih ya, inilah mungkin. Nah, ini mungkin you kasih namanya adalah CL. Inilah trading plan. Nah, ketika Anda sudah buat begini, mungkin dia beda-beda berapa angka, oke-oke aja kok. Nggak harus sama dengan apa yang you tulis. Kalau sudah you lihat seperti itu, oke, penting you tahu. Kata kunci adalah you tahu di mana resisten, you tahu di mana support. Kalau misalnya begitu besok dibuka dengan dia 1345, dia turun 1345, kan nggak sama ini. Contoh besok tiba-tiba dia turun. You buy di sini boleh nggak? Boleh, Pak Ibu. Maka saya katakan, ini wilayah lah saya katakan, you bisa membeli di wilayah ini nih. Nah, ini wilayah yang saya beli ini. Nah, ini wilayah yang saya beli ini. Nah, wilayah ini. Kalau masih dia bergerak di angka ini masih oke. You beli aja sudah. Sebab you sudah punya patokan di mana resistennya, betul? Halo. You paham nggak ini? Ini resistennya you tahu. Supportnya you tahu titik ini. Patokan kita lah di sini, cut loss-nya di mana. Nah, inilah wilayah MP ataupun wilayah market yang akan dia bergerak nanti. Enggak sama dengan MPU ketika di awal ya. Selama masih dalam wilayah ini ya oke. Don't worry. Paham nggak? Dan pada saat itu saya mengatakan, you berani entry. Oh ternyata salah kok. Nggak ada masalah. Setelah itu cek lagi. Makanya saya sarankan di awal jangan gunakan lot besar. Lah kenapa tujuannya jangan gunakan lot besar? Supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi sebenarnya emosional Anda. Sebab sedang dalam proses. Jadi akan menjalankan sendiri. Halo, ini paham nggak nih Pak Ibu? Ini pertanyaan-pertanyaan begini terlalu banyak saya katakan. Kadang-kadang saya ingin you mempercepat prosesnya deh. Paham nggak? Kalau panjang mempaham dulu. Saya mau tahu pertanyaan-pertanyaan begini terlalu banyak saya katakan. Kadang-kadang saya ingin you mempercepat prosesnya deh. Paham nggak? Kalau panjang mempaham dulu. Saya mau tahu nih you mau paham atau nggak paham. Kadang-kadang pertanyaannya itu yang selalu berulang. Yang saya tunggu pertanyaan Anda adalah kalau you sudah punya entry dan you merah. Dan saya bahasa suka begitu. Ada nggak di antara Anda hari ini? You sudah punya market yang you entry, ya, dan you merah sekarang. Nah, ya suka gitu. Siapa yang punya begitu? Kalau yang belum punya, saya katakan kalau mau entry masuk aja lah dulu. Sebab cara entry sudah ada. Nah, ini ada yang udah buat ini. Nah, ini saya terima ini sebelum kita nanti buka ya. Kode mengkoreksinya. Khairullah. Nah, ini coba catat ini. Tanggal 25 bulan 3. Indef. Nah, INDF di harga. Oke. Oke. Ini contoh. Jadi kalau mau merah itu bukan pada merahnya. Jadi you entry di harga berapa, kapan you entry. Jadi apa emitennya, harganya berapa yang you entry. Contoh gitu. Apa trading? Jadi gini, apa trading plan yang telah you siapkan, kemudian you entry. Jangan you tiba-tiba, oh saya entry, itu merah, tapi nggak punya trading plan. Itu ya jarno lah, memang ya wajar. Itu nggak perlu dibahas begitu. Sebab kesalahan tadi sudah ada, yaitu kesalahan entry. You entry tanpa kenapa you tahu you entry. Kau coba aja dulu. Sekarang asumsi ya, paling sedang coba-coba, trial, gak populer, sudah. Jangan tanyakan yang begituan, paham gak nih Pak Ibu? Yang saya suka adalah you sudah analisa, you buat money manajemennya, you atur money manajemen you, berapa modalnya, oke? Itu namanya trading evaluation. Saya sekarang agak sedikit strict lah. Kalau tidak begitu, saya tidak akan, itu tandanya kalau saya, kadang kemarin gini, ada yang tanya jawab-jawab, saya mikir-mikir dan jawab satu-satu ini ya nanti sudah nggak sesuai dengan rule of thumb. Iya juga. Saya sudah punya rule of thumb-nya kok. Aturannya begini,
you buat trading plan, itu namanya adalah disiplin. Apa? Disiplin. Kalau you sudah membawa mentality tidak disiplin dunia pasar modal ini, dan saya terpaksa melayani orang yang tidak disiplin, saya pun tidak disiplin dengan ilmu yang saya berikan jadinya. Siapa paham sekarang? Ya. Itu ya. Ini kita lihat contoh satu ini misalnya. Saya akan cek ini. Saya akan cek ya di Khairullah Tui dari Khairullah. Dia masuk di N. Ini masih kurang sebenarnya Pak Khairullah. Saya kalau bisa diberikanlah dengan saya trading plan you apa. Oke. Okay. Nah, kali ini saya akan terima sedikit lah sebab bagi saya kalau tidak punya trading plan kelihatan sekali saya ngelayanin orang yang tidak disiplin dan itu saya juga ya tidak ada gunanya juga gitu loh. Oke. Contoh tanggal 25. Kapan tanggal 25 itu? Nah, tanggal 25 kemarin. Oke. Berarti kemarin bulan 3. Masuk di indeks di 26 27 6725. 6725. Nah, kan akhirnya ujung-ujungnya apa coba? Aku lihat seperti ini. Tahu nggak ujung-ujungnya Bapak Ibu? Udah seperti ini. Ujung-ujungnya adalah oke. Sudah jelas di sini 6724 itu adalah resisten. Oke. 6724 resisten. Dan dia entry di harga resisten. Kira-kira udah tahu belum jawabannya apa? Coba komen Ayu, tahu nggak jawabannya apa? Di mana letak masalahnya? Siapa tahu jawabannya? Iya, entry di harga puncak. Nah kan lagi-lagi yang pekan yang lalu sudah saya ajarkan betul betapa banyak orang entry di harga resisten. Nah, sekarang 6750. Ya bersyukurlah kalau memang dia akan terbang, tapi kemarin dia turun. Nah, sempat naik darah juga betul. Ini udah naik lagi sekarang. Nah, terus mau gimana lagi sudah? Kita tanya dengan saya sebenarnya pertanyaan sekarang tuh buat take profit di harga berapa? Di mana support, di mana resisten? Saya kalau lihat seperti ini, tahu, saya pun kadang-kadang nggak berani masuk entry begini sebenarnya. Kita anggaplah ini kemarin nggak ada, ini tanggal 25 kan? Ini kan tanggal 25 yang merah ini nih. Tanggal 25 yang merah ini nih. Nah, 25 yang merah, anggap 25 ini nggak ada. Oke, nah posisi di sini kemarin contoh begitu. Nah, posisi di sini nih. Saya kalau lihat begini Pak Ibu, saya pun pertama saya akan cek adalah mana apa kinesinya dia ya. Oke, nah, tapi karena dia di atas, saya masih mikir sebab resistennya belum tembus dengan dia. Tapi berani entry, nah itu kan hebat namanya. Kemudian tanggal 23 masuk di Dewa. Dewa ayo masuk, ayo bunuh diri sudah. Saya katakan dengan dia. Ya, yang begini-begini, yang volume yang nggak jelas begini, you masuk di sini up to you, oke? Okay? You dapat untung syukur, you nggak dapat untung jangan tanya dengan saya. Saya udah begini langsung saya buang. Nah, ya. Risiko tanggung sendiri. Kemudian di pura. Nah, you pura yang masuk yang W pula lagi itu. Ya.
Sementara puranya sendiri, kalau saya perhatikan, puranya sendiri, volumenya nggak ono, kemudian dia apa ini arahnya? Downtrend apa uptrend? Tahu nggak arahnya ini apa sebenarnya? Ya, downtrend. Dan dia masuk di harga downtrend. Berarti kan sebenarnya sudah melanggar rule of thumb yang saya ajarkan sebenarnya. Induknya aja dari pura ini sudah downtrend. Dan you berani entry di harga downtrend. Hebat. Hebat. Selamat Hari Raya. Kemudian Antam, nah, oke lah. Kalau Antam 24, kalau Antam nih dari awal sudah ngatakan dulu. Nah, oke kalau Antam. Oke. Ini isunya dari Antam dengan Breeze itu kemarin isunya begitu. Oke. You of course you tetap membaca di mana support resisten. Kalau ini ya, sudah tahu support di sini kan resistennya di sini. Jadi kalau kemarin misalnya 47 24 70 tambah 2 lot. Oke, saya katakan oh ini apa? Average sudah. KF juga begitu. Kimia Farma sudah kelihatan di sini. Dia kemarin mencoba melanggar resistannya dia. Ini dia. Dia sudah break resistannya nih. Halo. Kelihatan nggak sih? Dia mau belajar kayak apapun di dunia ini juga gitu. Sudah break resistannya. Nah, dan dia buat resisten yang kedua lagi sekarang. Dia buat resisten yang kedua dengan dia di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau kemarin sudah kena di sini, ya sudah ngelepas mesti yang kemarin itu. Nah, kalaupun entry lagi, ya dia sudah mulai membentuk ini, membentuk apa namanya? Membentuk candle. Cuma ini candlenya saya kemarin ngajarin, nah, ada kinesi, kemudian ada apa kemarin tuh MA, ada berapa indikator yang saya ajarin kemarin, buka lagi deh yang kelas yang kemarin. Nah itu baru cantik, volume juga masih kering. Nah, selamat hari raya lah, dia masih akan buat yang namanya adalah akumulasi dulu. Oke ya. Ya, Bollinger Band segala macam, coba buka lagi kemarin yang saya minta itu nah. Oke, saya akan langsung masuk sekarang pada Anda untuk jadi gini, kepada Anda kemarin yang scanner itu kan gini, jadi tahapannya dari paham kapan mulai entry saham segala macam. Oke. Kita akan pakai strateginya ini. Oh, yang tadi itu sorry, tadi yang investing betul. Katakan terkait investing. Ingat investing ini ya, investasi. Karena malam ini saya akan memberikan screener tentang menggunakan screener untuk memilih. Tapi ini tidak semua screener, tidak semua indikator yang ada di dalam kelas saya itu bisa dipakai screener. Jadi nanti yang lainnya silakan analisa lagi tambahannya. Oke. Digunakan yang jelas kata kunci adalah ini adalah yang kontak adalah yuk menabung saham syariah. Nah, itu dia YMS. Oke. Yang target dari investing ini adalah yuk menabung, untuk target adalah dividen, betul? Itu dia. Dividen. Kita buat satu-satu lah, saya katakan modul itu kalau dibuka semuanya akan pusing, sakit kepala nanti. Semuanya cepat gini nanti akan pusing. Nah, sama bagi yang baru ini. Sehingga nanti bagi yang baru, kalau nanti ini bisa membantu ya, untuk dianalisa. Nah, langkah pertama adalah yaitu Anda cukup menggunakan yang namanya ini investing.com. Selagi saya katakan sekaligus juga ralat ataupun terkait dengan video kita yang masih menggunakan
apa namanya itu, RTI. Karena RTI berbayar dan banyak orang komplain nggak mau bayar, ya sudah. Nah, dalam ketika saya bicara investing.com ini, satu kata kunci, ingat sekali lagi saya katakan, ya, ini bullshit, ya. Inilah bullshit. You tidak butuh ini, dan kita tidak butuh dengan ini, ya. Oke, coret aja deh ini. Ini kadang-kadang mengganggu kepala otak, kadang-kadang saya katakan. Oke, saya tidak begitu. Yang kita lihat adalah yang di sini nih. Nah, lihat sini nanti. Itu ya. Bagi yang nanti iklan semua sudah. Oke. Nah, ketika sudah masih investing ini, perhatikan ini Bapak Ibu. Pertama saya katakan adalah, oke, jangan lihat berita-berita itu tadi. You cukup masuk di dalam investing, ya. Kemudian you klik pasar, oke. Klik pasar di situ. Kemudian saya mengatakan you klik saham, oke. Kemudian you masuk ke Indonesia, oke. Indonesia. Nah, setelah sampai di sini kemarin, ya, perhatikan ini. Maka untuk men-screening, nah ini men-screening ini, ya, di sini apa yang dilakukan pertama adalah Anda cukup melihat dulu. Ini just only showing, only show. Jadi pertama only show dulu. Oke, ini pertama adalah you akan lihat-lihat ini adalah saham-saham syariah di sini nih. Ini Islamic Index. Oke, nah ini dia. Dibuka di sini, kita lihat ada berapa saham yang ada. Ini saham-saham syariah, oke. Kemudian juga yang syariah index juga gitu. Tapi ini kadang-kadang nggak update ya, yang investing. Saya belum lagi dapat lagi tool. Kalau ada info tools yang bisa untuk screening, coba di japri ke saya, ke tim kita, nanti kita akan pelajari lah. Karena saya yang hari ini sedang kesulitan. Saya akui saya sedang kesulitan mencari tools ya, untuk mempercepat proses Anda menganalisa saham secara cepat. Karena kata kunci sebenarnya 400, sampai lagi udah mau nambah sekarang 400 lebih sekarang, 433. Oke. Itu memang masih kesulitan kita. Nah, ini satu dulu ya, bisa buka di sini you lihat market ini. Nah, kita kemudian yang mau lihat pertama apa? Yang lihat pertama adalah ada nama IDX Composite. Ini dia. IDX Composite. Nah, ini. Biasakan di awal, ini saya bicara tentang di awal ya, segala sesuatu mulai di awal ya, you mulai untuk, ini masih pada level nama showing, kita sedang melihat market. Ini kemarin yang ada yang nanya dalam grup itu, kok kita nggak ada tentang market, ini you lihat market, lihat seperti ini, oke. Dilihat seperti ini saya katakan, oke, market itu, you klik market, oke, tadi market Indonesia, kemudian ya, Anda klik grafiknya seperti biasa, Anda buka di situ, dan pada saat itu saya mengatakan, ketika sudah buka seperti ini, Bapak Ibu, oke, biasakanlah saya mengatakan, Anda untuk mengamati dan melihat market. Artinya adalah kita berpikir dari segi global dulu, ya, berpikir secara besar dulu, di Indonesia, oke. Dan dia akan lihat showing selama 1 tahun. Nah, dilihat, perhatikan ini. Inilah pada masa pandemi, market sedang jatuh tahun yang lalu. Lihat ini, masa pandemi. Kalau ini bisa mampu membaca begini, Pak Ibu, ini sudah expert sebenarnya. Oke. Pandemi, ini banyak, dan dalam proses pandemi ini, market kita masih up. Artinya adalah ini menandakan kalimat yang utama itu, kita hapuslah ini, kita pakai yang grafiknya dia. Nah, itu dia. Gini, kemudian dan dilihat di sini ya begitu. Oke. Ini tanda adalah uptrend. Ya. Pertama lihat, oh berarti market sedang bagus.
uptrend, masih berjalan setahun ke depan. Bahasa muda adalah optimisme masih ada. Ini akan berikan energi pertama pada kita dulu. Oke. Yang kedua, you akan lihat juga di sini namanya adalah apa? Di atas, yaitu resistennya. Temui resistennya dulu. Time height-nya, waktu yang tertingginya kapan? Ada nggak waktu tertinggi? Ada lagi nggak di antara ini? Oh, ada lagi rupanya. Dia pernah yang tertinggi di sini nih. Nah, ini pernah tertinggi dia, level tertinggi. Dari bursa Indonesia, market Indonesia tertinggi di angka 6.400. Oke. Oh, masih belum, masih ada lebih tinggi. Dia pernah paling tinggi. Berarti kalau dia bukan all time high, berarti dia ada break di sini. Oke. Nah, ini resisten-resisten yang pernah saya nyampaikan di awal. Apa tujuan Anda? You akan menyadari nanti bahwa market itu pada saat temu dengan resisten, dia mungkin akan mendal. Dia naik lagi, dia akan mendal, contoh begitu. Karena beberapa kali dia tidak support dengan dia. Nah, satu sisi pergerakan bagus, tapi di sini dia sudah akan mulai nanti akan menunjukkan pantulannya. Apakah dia akan mantul ke atas? Karena nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu, kalau you belajar namanya adalah ini kadang-kadang saya akan lebih dalam bicara begini akan pusing lagi kadang-kadang. Saya nggak bicara dalam lah. Ya, you bicara support resisten aja dulu. Satu sisi kita harap ada optimisme, ya. Namun di sini saya mengatakan ini adalah wilayah market kita yang sedang mengalami yang namanya adalah kontraksi. Apakah dia akan terus terbang ataupun dia akan bertahan? Ataupun dia akan melepas? Dia akan break dengan dia. Penghalang-penghalang di harga ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau dia mampu tembus, ini psikologis ya. Saya bicara begini mungkin tidak akan paham kadang-kadang, mengatakan, tapi yang psikologis. Ya. Nah, pada satulah you akan muncul pada diri you, yes, optimisme, tetapi masih agak berat. Nah, contoh begitu. Apa kesimpulan dari sini adalah sangat Anda. You tidak akan menghilangkan aktivitas. Jadi gini, kesimpulan adalah saya berani atau enggak itu kita akan muncul. Jadi kita akan nanti setelah dari sini you akan lihat nanti adalah oke, sudah mulai ada mental, dia tetap oke, kemarin di apa namanya? Di uptrendnya masih ada uptrend, oke. Dia akan bergerak. Nah, cuma di sini nanti dia apakah dia akan boleh mulai menguklik-nguklik ya, Bang, nguklik-nguklik ya. Dia akan antara dia akan sini deh dulu. Nah, bisa jadi dia juga akan ke sini dulu nanti ini dia akan berat nih, dia nggak tembus. Nah, artinya adalah jangan terlalu agresif bahasa mudahnya, sebab kita sedang menunggu prosesnya dia untuk dia jebol. Nah, itulah bahasa mudah kadang-kadang. Nah, ini bahasa mudah aja deh. Kita akan nunggu dia jebol gawang ini loh. Nah, ini. Jadi ini resistennya bisa dipertebal begini ya. Bahasa mudah ini Bapak Bu. Jadi ada penghalang di level ini nih. Nah, ini dia nih. Inilah tembok penghalang market Indonesia hari ini. Yang ini sudah terjadi semenjak berapa? Semenjak tahun yang lalu, 2019, 2020. Nah, harapan 2020, 2019 yang lalu dia akan tembus, tapi karena kena pandemi, ya kena pandemi, kan ini akibat pandemi nih, ya, pandemi akhirnya langsung belum ke bawah lagi, koreksi gila-gilaan. Nah, dia akan mulai lagi, dan dia sedang membentuk lagi kan wilayahnya. Perhatikan ini. Jadi sebenarnya saya mengatakan, dia sedang bersiap-siap sebenarnya Bapak Ibu, untuk dia bisa menembus resistennya dia ini, market Indonesia ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya mengatakan jangan khawatir, ya, tapi juga jangan overestimate. Itu dulu. Oke, ini langkah pertama. Sampai di sini, siapa paham? Jawab yang paham dulu. Ini untuk yang mampu. Ini kemarin ada pertanyaan masalahnya. Ya, ada pertanyaan cara membaca market. Market itu global. Jangan bicara tentang entry dulu, you saham apa tuh nanti. Kita sedang jadi gini, you tahu kadang pembicara di luar, market sedang tertahan, support sedang, itulah maksudnya itu. You bukan sedang mendengar omongan orang sekarang, you pakai sendiri. Sebenarnya ilmu basic dalam kelas saya sebenarnya itu. Kalau dalam kelas kita bagaimana kita untuk entry, tapi kalau dalam konteks market kita sedang menganalisa
tentang perekonomian. Itulah. Ibaratnya saya katakan menjadi seorang expert untuk menganalisa ekonomi Indonesia untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Karena yang saya adalah ketika saya tentang ilmu ini, saya yang tidak akan pernah dengar apa kata orang di luar sana. Lo ngono tok kok iso baca dewe kok, ngono loh maksudnya itu. Karena dia pun juga mendasarkan analisa kan berdasarkan isi otaknya dia doang sebenarnya. Jadi paham nggak ini? Dia ada ilmunya, saya katakan ini sudah. Oh ini support sekian, resisten sekian, oh dia uptrend, ini sedang berusaha. Ini sebenarnya dari dulu, kalian perhatikan, dari dulu sebenarnya sudah mau ditembus. Dari dulu market kita sudah menembus ini. Ini loh target sini nih, sudah ada di sini nih loh. Nah, sampai ada yang tinggi malah ini. Dia koreksi bentar. Dari awal coba perhatikan market Indonesia ini coba. Dia coba tembus tahun lalu, nggak tembus-tembus juga. Nah, kena pandemi, jatuh dulu dia. Jadi kalau bisa membaca grafik ini Pak Ibu, you akan bisa membaca tentang perekonomian Indonesia sebenarnya. Itulah gunanya kita, you bisa menguasai ini. Dan apakah ada impact kepada market yang beli nanti? Tidak ada impact apapun juga sebenarnya. Kalau sektor itu tidak memberikan dampak langsung kepada industri itu, maka nanti setelah dari sini kita baru akan ke bawah lagi. Ya, ini poin pertama ya yang saya menjadi kemarin ada yang minta untuk dibantu, saya katakan, dan saya minta untuk menganalisa tentang market stok. Saya katakan ini kan sudah diajarin sebelumnya. Itu kadang-kadang saya katakan aja minta begini, saya masih banyak video itu, akhirnya saya pikir orang diulang lagi nih, kadang-kadang nggak ngelihat video yang sebelumnya, sudah ulang lagi jadi. Oke ya, setelah di sini ya, saya bisa melakukan hal begini nanti ke depan. Coba komen I'm ready. Ya. Coba kamu ready dulu. Ready nggak tuh, yuk buat begitu nanti. Yuk analisa dulu lah, yuk. Jadi ngapain sih buru-buru masuk market? Yuk ketinggalan, nggak bakal ketinggalan. Sudah ketinggalan jauh masalahnya. Kalau yuk merasa ketinggalan, terus mengatakan yuk sudah tertinggal jauh. Nah itu dia. Kalau ikut gitu, ya, yuk tidak akan ketinggalan Bapak Ibu. Apa buktinya? Saya tunjukin. Buktinya adalah, paling tinggi enggak. Yuk tinggal tarik aja nanti di ke bawah. Yuk turunin dia. Nah tuh. Dia masih di bawah kok. Masih di bawah kok ini. Market tuh masih di bawah. Masih ada lagi yang lain dulu. Masih ada lagi yang lain. Masih ada potensi ke depan. Yuk ini, kalau dia break besok ini, boom. Berapa potensi ke depan market nih? 55%, 100%, sampai 15.000. 10.000, bisa nggak? Apa yang nggak mungkin? Sebagaimana juga nggak mungkin juga dulu pada masa-masa yang lalu. Dulu paling tinggi segini nih. Nah, pada masa orang-orang dahulu, yang 10 tahun yang lalu, nah itu dia 10 tahun yang lalu, ini udah paling tinggi ini. Nih, 10 tahun yang lalu Pak Ibu, ini sudah paling tinggi ini. Ya, dari sini sampai ke sini. Nah, itu dia. Itu paling tinggi udah ini. Nah, dia juga muter lagi. Kan dunia ini kan berputar kan begitu itu doang kan? Nah, ini belum ada lah ini. Ya belum ketemu lah. 10 tahun yang lalu, 2010 ini. 2.900. Pada saat itu wala market gini-gini sama aja. Nah, setelah itu apa? Munggah juga tuh akhirnya sekarang. Nah, udah naik juga dia. Bergerak terus itu. Uptrend. Bergerak terus, betul. Bagus sebenarnya market Indonesia ini. Nah, kena pandemi, coba ingin. Kena pandemi kemarin ini. Boom. Siapa yang tahu? Ya nggak ada yang tahu. Itulah dia. Nah, tapi apakah dia akan menyerah? Tidak. Selama ada nafas, selama ada harapan kehidupan, dia akan terus bergerak. Oke ya, itu satu bab ya. Saya tahu hari ini, saya minta dengan nanti ketika you tanya tentang yang namanya bagaimana cara menganalisa market, itu cara menganalisa market namanya. Ya, you minta analisa kayak apa lagi? Ayo putuskan ya. Sudah resisten, oke. Resisten sebenarnya sedang berat lah. Ibaratnya itu you akan berpikir, ini sedang dia menumbuk ke atas itu,
Ekonomi Indonesia ini agak berat ini sekarang ini. Nah, apa tindakan pemerintah untuk itu? Ayo biarkan pemerintah yang mikir, jangan dia mikir. Dia juga mikir hari ini, oke, market kita sedang berat hari ini. Kalau gitu saya akan cari peluangnya. Itu tugas you, oke? Cari peluang, bukan malah meninggalkan. Kadang kan, jadi gini, analisa itu kadang kan mentah market ini, wah market sedang berat ini, wah sedang berada di sini, ini gini, akhirnya apa? Ya sudah, ujung-ujungnya adalah sudah mau saya investasi dulu nanti ini segala macam. Nah, pindahlah ke reksadana lah, inilah bla bla yang aman. Nah, dia coba mengalihkan sesuatu yang nggak ada hubungannya, ya. Hanya sekedar untuk membantu emosi supaya tidak masuk di saham. Nah, itu akan tutupnya mereka lo ngomong. Oh, sorry, saya ngatakan dengan you. Sebab mentor saya ngajarin begitu masalahnya. Saya ngajar yang sama lah pada you kalau gitu. You nggak terima tuh masalah you. Oke ya, yang pertama, dan next kita akan masuk sekarang pada sesi berikutnya, yaitu saya harap Anda akan paham untuk menganalisa menggunakan screening. Ya, kita screening cara cepat, oke? Oke, pertama setelah Anda masuk di sini, oke, perhatikan ini, yang media-media ini semuanya berita-berita ini, you tutup kuping, tutup telinga, tutup mata. Ya, you kan capek ngurusin politik dan segala macam. Itu biasa ngurusin politik yang ngurusin. Ya, kita sekarang sedang berpikir cari cuan. Ya, bayar hutang, ya. Nanti kalau sudah jadi level Sandiaga Uno, contoh begitu, itu nggak masalah. Ayo silakanlah. Ya kalau masuk politik itu salah. Oke, sekarang perhatikan ini. Jadi langkah pertama adalah ya ambil di pasar, kemudian dipilih saham, ketik penyaringan saham. Pasar, saham, penyaringan saham. Saya lagi. Pasar, saham, penyaringan saham. Ketika itu muncul ada seperti ini, penyaringan saham. Oke ya. Dan pastikan juga ini adalah Indonesia, NKRI yang tercinta, berada di sini. Ini saham-saham Indonesia yang akan kita analisa, screening. Dan pada saat itu sebelum you ketik apapun juga kurang lebih dia akan ada di sini adalah 721. Kalaupun nggak nyampe saya nggak tahu lah, kurang lebih lah di angkanya. Berarti artinya adalah saham Indonesia hari ini ada 781. Dan di saham penyaringan ini yang masih belum kita bisa lakukan di Indonesia ini, dia sekarang kendala tadi saya katakan dengan Anda, yaitu belum bisa memisahkan mana yang syariah dan mana tidak syariah. Jadi screener ini dia berlaku untuk semua saham yang ada. Nanti setelah itu, ya you baru nanti cari dia syariah atau tidak. Oke? Siapa paham? Ya komen I dulu. You paham nggak ini Pak Ibu? Kalau di Malaysia sana screenernya itu sudah bisa menentukan syariah atau tidak, kan enak. Ya, ada sebuah tool mereka di sana. Itu udah bisa kita screening, ada syariah sudah ada, udah terjawab sudah. Indonesia belum ada. Nah, kecuali lah nanti kalau you ada seorang ahli IT, ya ini saya buka sekali, saya tidak promosi. Kalau you ada seorang ahli IT yang bisa untuk coding segala macam tuh yang yang entah apa tuh angka coding level segala macam untuk menganalisa begitu tadi, ya untuk screening. Nanti kalau memang berada di bidang itu dan memang atau punya tim di bidang itu, nanti japri ke tim saya. Kita nanti akan buat collaboration and partnership untuk kita buat screening tersendiri saham syariah Indonesia. Siapa oke kira-kira? Coba main oke dulu, dia mau nggak? Sebab kalau menangisi nasib dan menyalahkan itu paling gampang. Yang paling enak sekarang adalah mencari solusi. Ya, dipaham ini. Belum dicari-cari nggak ono ya sudah buat dewe mari. Nah, cuma bagi Anda yang hari ini belum ada ya jangan paksa-paksa dulu. Ya kita cari itu nama solusi. Kita cari yang ada di tangan kita pakai dulu. Kita syukuri dulu yang ada. Oke. Nah, bagi Anda nanti kalau yang ahli di bidang itu, saya katakan dia ahli di bidang IT, coding itu, entah apa di coding yang angkanya itu entah angka-angka apa tiba-tiba dari angka tadi muncullah tampilan yang best entah begitu. Nah, bisa silang japri beradmin. Nah, kita nanti akan berkolaborasi dan integrasi nanti. Dan worry, ya, ada benefitnya juga kok.
ada cuan di balik itu. Nah, itu dia. Kalau yang mau, ada cuan di balik itu. Nah, kalau paham. Karena itu menjadi PR saya juga masalah kita Yulaf Academy sedang menyiapkan itu juga ya, gimana akan membantu seorang, sebab saya dapat ilmu dari luar, begitu saya terapkan Indonesia, rasanya apa namanya, kok angelmen gitu loh, golek ini ku di sana tuh enak, langsung jadi ini gini, waduh, kadang-kadang. Jadi terimalah kenyataan hidup negara NKRI hari ini. Ya, itulah challenge kita hari ini. Oke. Ya, kita bukan orang yang mencoba untuk mengeluh, tapi kita adalah orang yang mencoba untuk mencari solusi. Walaupun dalam proses tadi ada sedikit solusi, ada secercah harapan tuh di sini. Nah, itu dia. Saya sudah mempelajari ini. Oke. Jadi screening ini, penyaringan saham ini dilakukan sebelum kita trading. Ya, dan buat penyaringan ini ya, pastikan adalah dia masih dalam kondisi saham secara umum, ya, belum bisa memisahkan syariah non syariah, itu belum bisa. Oke, umum sekali, sehingga nanti pada saat sudah dapat hasil screeningnya, lalu kita cek satu-satu dia syariah atau bukan syariah, itu dia ibu coba bunyi. Oke, so pertama ada tadi pasar, saham, penyaringan. Oke, setelah penyaringan ini ya, kita fokus dengan yang namanya fundamental analisis dengan Anda. Ya, dan saya akan buat penyaringan untuk penyaringan fundamental, atau ini penyaringan yang saya lakukan adalah khusus kepada mereka yang untuk berinvestasi. Halo, siapa paham? Coba komen paham dulu. Ya, oh belum masuk screenshotnya. Masuk kan? Paham ya? Thank you. Clear ya? Sama dengar ini? Good. Dicatat ini. Malam hari ini yang satunya adalah screening spesial hanya untuk berinvestasi. Oke, bukan untuk screening yang berkaitan dengan yang nama adalah trading, no. Ya, berinvestasi artinya you menabung saham, you menabung saham, you menabung saham, you nabung, you beli, nabung sampai dapat dividen nanti, ya, contoh begitu. Itu tujuannya. Supaya nanti tidak confuse lagi. Dan saya dengan video ini pun juga tolong kurun dicatat ini video yang keberapa, di crop, wah ini loh dijelasin, ini loh caranya, ini loh maksudnya gitu. Oke, kan masih banyak nanya, gimana cara nyari cara cepat, saya mau investasi gini ikut, belum lagi saya mau trading juga ikut, saya mau trading investasi dua-duanya ikut. Nah, semua orang mau lah, mengatakan boleh lah. Sebab kalau cari satu-satu kok gini. Oke ya. Jadi pertama adalah ketika sudah masuk seperti ini, di sini ada beberapa kriteria di sini yang akan kita gunakan. Oke, kriteria di sini ya, yang akan kita gunakan nanti untuk men-screening. Yang bisa digunakan pertama, perhatikan ini ya, yaitu dipakai yang populer ini, kemudian pakai klik namanya market cap dulu. Nah, market cap. Ketika you klik market cap ini, maka di sebelah kanan ini dia akan muncul ya. Ada populer. Ini ada market cap. Oke, ketika you klik ini, dia akan muncul di sini nih. Nah, ini dia. Kriterianya. Oke. Nah, setelah ini muncul, saya mengatakan, halo. Nah, pada saat itu edit ini kriteria ini. Kita akan ambil market cap, tulis ya. Kita ambil market cap dengan kriteria adalah yaitu 100 B. Ya, itu dia. 100 billion ke atas. Nah, itu dia. Kita hanya akan memakai ya yang punya market cap 100 miliar ke atas. Yang di bawah itu sementara kita singkirkan dulu dia. Oke. Paham di sini? 100M. Kemudian yang pertama. Yang kedua, ya, di bawah itu ada lagi yang namanya adalah ini yang diambil dulu. Ini bisa diambil dulu ya. Nanti yang lainnya disesuaikan lagi dengan modul kita.
yaitu imbal dividen. Nah, dividen, ingat saya mengatakan ambil yang berapa persen? Yang 7%. Betul? 7%, nah ini dia. Maka secara otomatis dia akan mulai berkurang. Jadi tinggal ada berapa ini? Ada 289 di bawah ini. Jadi pada saat dia muncul, di sini akan berkurang dia. Oke. Dari tadi 700 jadi 289. Oke, dividennya sekian. Yang ketiga, perhatikan lagi, yaitu you ambil volume rata-ratanya. Tetap diambil, saya katakan, oke, kita pingin volume itu adalah yang 100 kilo, 100.000 ke atas, rata-rata 3 bulan. Jangan cari you nanti nabung di sebuah perusahaan emiten yang volumenya itu kering. Ya, saya nggak mau. Nanti terjebak lagi duit di situ, nggak jadi apa-apa. Oke, diambil 100.000. Ini dia volumenya. Nah, dari sini kemudian yang ketiga udah. Yang keempat adalah yang berikut, yaitu kita ambil yaitu rasio. Oke, nih. Yaitu kita ambil yang EPS-nya nih. EPS, ya, EPS-nya itu ambil yang positif. Jadi jadikan aja 1. Ambil 1 nanti. Udah. Ingat kemarin yang kita cari yang EPS yang positif, betul? Kalau EPS positif sudah. Ingat kan? EPS positif. Kemudian bisa menghitung nanti yang lain. Sehingga you akan dapat nanti saham-saham yang EPS positif itu cuma ada 28 doang. Nah, inilah hasil terakhirnya. 28 saham. Oke. Yang bisa Anda gunakan ya untuk Anda kecilkan lagi. Oke. Untuk kecilkan lagi. Ya, jadi 1 2 3 4 ini sudah cukup. Oke. Sudah cukup sebagai analisa untuk Anda gunakan untuk Anda menabung, investing. Yuk nabung saham. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini, oke. Coba ditambahkan sini nih, sebelah kanan ini Pak Ibu. Ini ada sini nih, ini. Itu ada nanti you klik di situ di bawah ini ya. Kanan bawah ini loh, kanan bawah nih. Oke. Di bawah ini tadi. You klik dia. Kemudian di situ ada muncul nih you cawang yang imbal hasil EPS, kemudian daftar, dan semua ini tadi you klik di sini simpan, jangan lupa klik simpan, nanti simpan, you kasih namanya di sini adalah apa namanya, screener investasi aja dia, simpan. Oke, sekedar investasi sudah. Sehingga saya mengatakan pada simpan sekedar investasi yang muncul itu sudah dapat. Sekarang ada berapa? Ada 22. Nah, ini dia saham yang bisa dipakai. Nah, setelah dari sini tadi, kemudian yuk keluarkan tadi, oh ini imbal hasil nggak keluar lagi. Oke. Nah, dari sini yuk akan cek nanti ini imbal hasilnya. Tinggal Anda pilih imbal hasil dari dividen ya. Nah, ingin cari dividen yang mana? Nah, ini dia. Dividen, yuk klik tadi yang di kanan sini nih. 22 ini tadi. Oke. Nah, inilah dia.
dividen yang bisa you gunakan untuk investasi nanti. Ya, sebab bicara tentang investasi, saya selalu mengatakan kita bicara tentang dividen di atas 7%. Pertanyaan sekarang, berapa jam you analisa? Berapa hari analisa untuk cari dividen? Siapa merasa lebih cepat sekarang? Coba komen. Wow. Kok nggak dari kemarin kok dikasih tahu mana ya? Ya oke nggak? Suka cepat-cepat begini kan enak. Apa oke gara-gara begitu? Ya masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Cuma memang ya itu patokan-patokan awal. Kan you sudah tahu tentang 6 magic number, betul? 6 magic number, kemudian tentang slim. Nah, sehingga you kalaupun sudah tadi saya katakan dengan ada screener ini tadi, dengan ada screener itu tadi, saya katakan, nah barulah kemudian kita masuk tahap berikutnya. Berarti kita dapat misalnya sekarang tanggal berapa ini tanggal 27 contoh begitu. Berarti ini screener yang dapatkan. Nah, kapan lagi kita akan melakukan screener ini? Ya, ingat jangan itu per quarterly Q1. Q1 itu kan Januari, Februari, Maret, betul? Nah, Maret ini berarti nanti akan screener lagi nanti pada bulan April. At least saya mengatakan pada pertengahan April atau di akhir April. Bulan depan lah. Pertengahan, ya, pertengahan April, ya, atau di akhir April. Itu yang tepat. Jadi kapan waktu yang tepat untuk screener? Ini dia. Coba saya catat. Ya, untuk investing. Ini belajar nggak ini? Ya, ini masih oke nggak untuk lanjutin? Saya mau tahu ini. Ya, masih oke nggak? Ya, ini screener yang saya indikator itu tadi itu saya gunakan adalah yang sekarang ini ingat. Kan saya ngomong tadi ini untuk investing. Bukan untuk trading. Yang trading bukan yang seperti ini. Oke. Dia lain lagi screenernya. Dia harus paham satu-satu. Ya, kita investing. Hari ini investing dulu. Oke, berinvestasi. Cari nabung karena target adalah dividen. Oke. Karena kalau trading itu bukan dividen targetnya. Dia adalah capital gain. Nah, itu dia. Bedakan. Kan ada berapa tipe. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk screener? Ini screener yang investing ya, yang bahasa adalah value investing. Investing ataupun saham-saham yang cocok untuk investasi Anda. Investasi masa depan. Itu dia. Yang yuk nabung. Ini sistem nabung. Oke ya. Jadi ini kapan tepat untuk yang ini? Ya, untuk trading beda lagi. Itu dia Bapak Ibu. Satu-satu. Oke. Yang pertama adalah yuk lakukan yaitu pada after quarterly. Ya. After quarterly. Jadi setiap setelah kuartal. Ya. Contoh Q1 itu kan adalah Januari sampai dengan Maret. Dia buat laporan kan, laporan keuangan perusahaan itu tadi, sehingga dia baru biasa akan masuk. Biasa kalau perusahaan itu disiplin, saya katakan mestinya dia di awal April dia sudah input datanya. Nah, ini karena investing kita cari juga, investing ini update nggak data. Ini lagi-lagi ini akan menjadi challenge ya. Paham di sini Pak Ibu ya? Yuk paham maksud saya di sini Pak Ibu? Halo, yuk paham nggak ini? Ya. Jadi Januari yang terbaik sebenarnya adalah awal April, ya. Ya. Itu yuk akan screening sini awal April sampai dengan akhir, ya, atau pada bulan April lah. Ya, awal April sampai dengan akhir tentunya, ya kurang lebih lah. Depend on, nah itu kadang-kadang depend on tergantung dengan datanya sudah akurat belum.
dari investing ini. Oke. Jadi kalau itu kuartal 1, kuartal 2 juga begitu. Kuartal kedua berarti adalah dia akan kan terjadi pada bulan. Jadi kalau di awal April kita untuk men-screening untuk the next-nya, ya. Nah, kalau sudah selesai, nah Maret April, ya, Maret April Januari Februari Maret Januari Februari Maret April Mei Juni, maka you screeningnya adalah kapan? Yaitu bulan, aja langsung jelas, bulan Juli. Nah, selama bulan Juli itulah you akan screening. Oke. Screening Anda pada bulan Juli. Nah, bulan Juli ada screening. Kuartal ketiga. Ini Juli, Agustus, September. Nah, you akan screening pada bulan Oktober. Itu dia. Jadi ini kapan waktu yang tepat ya, saya katakan. Ibaratnya untuk kalau kita dapat jadi kita yakin dia sudah entry datanya di dalam investing ini, oke? Maka April itulah kita akan screening untuk kau saya mau invest. Jadi gini bahasa mudahnya, saya mau investasi saham kok, ya apa untuk jangka panjang contoh begitu. Karena pertanyaan ini banyak sekarang yang masuk di saya. Ya karena itu tadi barangkali karena dia jadi di antara mereka tuh yang tanya begini karena sibuk biasanya. Jadi kuartal keempat saya selesaikan dulu, kuartal keempat Oktober sampai Desember. Nah, maka you akan screening pada bulan apa? You akan screening pada bulan Januari. Oke. Jadi ini titik-titik untuk entry ataupun screening itu tadi. Jadi pada saat di sini you akan screening. Ini you akan screening nanti di wilayah ini you akan screening. Oke. Dari screening inilah saya katakan you akan masuk mana apa? Investing.com. Seperti yang tadi itu. Time to screening. Time to screening. Ya. Di investing.com. Ya. Nah, setelah screening dan muncul tadi angka itu tadi, contoh ini tadi misalnya adalah ini tadi muncul. Dia belum selesai Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Saya mengatakan dari 22 ini tadi you pisahkan dulu mana yang syariah dan mana non syariah. Nah, ini dia challenge-nya. Contoh, multi filling ini pasti bukan syariah ini, bukan syariah. Kemudian fitur asuran bukan syariah. Panin sekuritas bukan syariah. Kemudian yang lain saya nggak tahu, perlu dicek. Nah, mungkin ini yang lain perlu dicek lagi ya. Ini yang tampak inilah yang ya jelas bank segala macam pasti bukan syariah, ya jelas itu bukan syariah. Nah, yang lain lu perlu ngecek lagi satu-satu. Oke. Cek simbol-simbol yang ada di sini nih. Ya, perlu dicek lagi. Selanjutnya apa langkah berikutnya? Cek syariahnya. Ya, syariah atau tidak. Inilah pekerjaan tambahan you. Nah, dari situ kalau udah ketemu yang syariah segala macam, nah barulah mulai. Oke. Contoh bukan syariah tadi. Ya, jangan dilihat walaupun dia besar bukan syariah, jangan diambil. 26% kok. Iya. Nah, syariah jangan diambil. Nah, kita lihat sekarang. Kemudian contoh ini misalnya, you perhatikan ini. Lihat di sini yang besar 19%. Pura Delta. Nah, you klik kanan, keluarkan Pura Delta. Oke. Nah, dari sini belum selesai ya. Tetap setelah dari sini sangat tenen Anda cek lagi finansialnya dia, cek lagi dividennya dia. Oke. Dilihat bagaimana progres yang memberikan dividen selama ini, benar nggak? Nah, ini cek di sini nih. Dividennya Dimas ini. Dimas Syariah ya. Kalau nggak cek lagi lah dengan you. Nah, itu cek dia.
Oh, ternyata benar 19, 16. Oh, oke lah, bismillah. Kenapa kita perlu mengecek gini? Ya, untuk memastikan memang dia konsisten berikan dividen. Bahkan setahun diberikan dividen 2 kali. Oke ya. Nah, setelah dari sini barulah you mulai melihat lagi yang lain tadi, baru mulai dimasukin data-datanya. Oke, sorry. Nah, Dimas tadi, ada yang sudah Dimas katanya bagus. Nah, baru you cek tadi rasionya seperti apa. Nah, lihat lagi Ken Slimnya 5 magic number segala macam. Nah, you baru boleh masuk. Dia akan lebih ringan pekerjaannya sekarang. Jadi ibaratnya cara analis itu dibalik gitu loh. Kalau kemarin kan yang ngecek satu-satu, pegel kot, satu-satu kot. Soalnya akun sudah jadi kot. Daripada sisa ngitung-ngitung angka terus sama bayar utang kot. Ya. Paham. Nah, ini satu yang saya memang agak kurang. Nah, ini kalau lihat data begini, Bapak Ibu perhatikan ini, ya, di investing.com ini, yang jadi challenge saya adalah, datanya sampai 2019, 2020-nya belum dikeluarin, padahal harus sudah ada, berarti kan kurang update. Nah, itulah challenge yang yuk hadapin. Siapa paham sekarang? Coba komen paham dulu. Halo? Ini bisa komparasi lagi nanti yang lain. Oke ya, jelas ya? Clear ini siapa yang dapat sesuatu pada malam hari ini? Oke, sharing kita untuk trading evaluation. Ya, saya mengatakan di evaluasi ini banyak perlu dievaluasi lah, bukan evaluasi dengan trading gitu. Ya, yuk kalau bicara tentang trading satu bab, investasi satu bab. Ya, yuk hari ini sedang beruntung sebenarnya. Semua ilmu tadi saya berikan dalam satu paket. Ya, insya Allah setelah ini nanti kita sedang menyiapkan sebuah paket program baru, investing ilmu tersendiri, yang swing ilmu tersendiri, nah itu dia, yang momentum tersendiri, dan scalper tersendiri, nah itu dia, sedang menyiapkan satu-satu. Ya, kalau dapat investing, kalau dia ngambil paket semuanya, nah itu lain lagi, nah, paketnya sedang saya siapkan, biar fokus, ya. Soalnya kadang-kadang orang itu nggak fokus. Ya, manusia cukup diarahkan tuh dan fokus, dia suka rupanya. Dia maunya tuh apa? Ya, itu suka manusianya kadang-kadang bukan masalah duitnya, tapi karena target saya result, hasil, dan itu sesuai dengan lifestyle you. Itu yang saya inginkan. Oke, insyaallah gitu saya tanya Anda. Ya betul, di RTI sudah ada. Cuma kan masalahnya di RTI screenernya kan nggak ada. Itulah, memang saya tahu RTI sudah ada. Cuma di RTI untuk men-screening kayak tadi itu nggak iso. Sito-sito ngulei. Nangis juga kan jadinya. Itulah gunakan RTI. Kan hari ini judul kita adalah men-screening. Ya, jadi salah satu cara cepat untuk, yuk bayangkan ini baru market Indonesia Pak Ibu. Ya, saya dengan mentor saya hari ini ya sudah masuk ke market US yang itu lebih bahkan global. Saham syariah secara global, di screening, langsung selesai. Pada ada 100.000 lebih saham di dunia ini, coba, yuk bayangin, 70.000 itu saham syariah. Yuk rasa satu-satu membuka, come on. Itulah guna screening, oke? Okay? Ya, itulah. Ya, silakan kombinasi nanti. Mungkin kalau sudah dapat situ, yuk lihat nanti di RT seperti apa, yuk combine lah. Yang jelas, kita bicara tentang screening. Saya sedang fokus dengan screening. Karena beban saya sebenarnya sebagai seorang guru hari ini ketika saya masuk ngajar tentang saham hari adalah yaitu beban untuk men-screening masalahnya. Ya, supaya saya ingin juga lebih cepat menganalisa, cepat mengambil keputusan, cepat didapat cuan. Contoh begitu deh. Karena memang ke depan buka akun RDN itu kan ke depan itu sudah hampir 2 tahun yang lalu, ya, Bursa Efek meminta semua sekuritas itu buka akun itu cuma 1 jam maksimal. Kan buka lagi 3 minggu open akun RDN. Nah, kalau sudah nanti buka akun itu cepat, ya, proses orang sekarang malah lebih cepat kan? Proses belajar kita percepat, nah, screening juga mau cepat, akhirnya cuan lebih cepat, kan enak.
Sabar kok, sudah 2 minggu. Paling saya berikan, saya bantu Anda. Itulah tanda-tanda orang beriman. Oke, barakallah. Sukses Anda semua. Insyaallah pada malam hari ini semoga apa yang kita berikan pada malam hari ini memberikan kekuatan untuk Anda semua, memberikan pemahaman dan dapat sesuatu yang banyak ya, berguna untuk 70 keturunan Anda insyaallah. Mengatakan jangan lupa sharing di dalam grup Anda pertama kalau bisa sharing di Facebook juga boleh ya, apa yang pelajari, sharing learning point you. Nah, bila perlu kalau mau foto silakan foto sekarang. Ayo, nah ini foto. Silakan foto. Coba foto. Ya, silakan. Foto, kemudian masukin ke Facebook. Learning apa yang dapatkan. Oke. Okay? Ya, belajar apa something yang dapatkan. Nah, yang punya affiliate kasih link di bawahnya nanti. Belajar tentang Sam Syariah gini. Nah, silakan link belajar tentu kan enak. Aja aja. Yang paham ya paham, nggak paham ya sudah. Sudah ya? Oke ya? Oke, good. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa fitrul majelis. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.